Happy weekend semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Dan video kali ini saya akan membahas tentang SMDR. Ini salah satu video yang requestan ya dari subscriber ya untuk dibahas tentang SMDR. Setelah saya cek laporan keuangan kuartal 1 itu mereka turun di 2023 ini turun 53% kalau nggak salah. Nah, apa yang membuat mereka turun segitu drastisnya dan bagaimana prospek kedepannya untuk SMDR? Check this out. Oke, karena di Stockbit lagi pemeliharaan ya situsnya, jadi saya melihat dari iPod di mana EPS-nya jadi 25 di kuartal ketiga kuartal 1 2023 ini. Kalau dibandingkan di 2022 ini EPS-nya capai 253. Jadi turunnya begitu drastis. Padahal kalau dari revenue-nya tidak mengalami penurunan yang signifikan ya. Revenue di 2022 kuartal 1 itu 3,5 lah, 3,5 T, sekarang 3,1 T. Jadi penurunannya tidak segitu drastis tapi EPS-nya ini menurun sangatlah besar sekali gitu. Nah, kondisinya sekarang saat saya take di tanggal 1 Juli, PR-nya berada di angka 15, PBV-nya ada di angka 0,60. Kalau kita lihat historikalnya di kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya 2017, 18 dan seterusnya 0,6 nih termasuk tinggi ya PBV-nya. Dan PR-nya ini 15 ya bisa dikatakan ini rendah gitu. Nah, lantas ini termasuk murah apa mahal? Nah, akan saya kasih kesimpulan nanti di akhir. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangannya, oh ya, si siapa nih? SMDR mau melakukan public expose ya. Setelah saya cek di IDX, SMDR itu baru nge-share public expose dan akan melakukan rencana penyampaian penyelenggaraan public expose ya, yaitu di tanggal rencana penyelenggaraan paparan publik tahunan itu di Rabu tanggal 28 Juni. Jadi saat saya tag ini sudah melakukan public expose. Cuman hasilnya kan belum ada ya 28 Juni. Itu kan di kemarin ya hari Rabu sebelum libur lebaran gitu. Dan ini ya public expose mereka pendapatannya naik ini dibandingkan 2000 ini akhir 2022 dibandingkan 2021. Lalu nah ini pendapatan kuartal 1 2023 dibandingkan 2022 sama 2021. Oke, ini laba per sahamnya turun 51%, laba bersihnya ini turun 53%. Kasnya pada di akhir tahun ini naik. Bahkan kas di awal tahun di kuartal 1 2023 ini naik 68% kalau dibandingkan dengan kuartal 2 dengan kuartal 1 2022 ini naik 68% gitu. Kalau dibandingkan akhir tahun pun masih naik gitu, masih naik, aset lancarnya juga masih naik, hutang jangka pendeknya ini bahkan turun bagus, hutang jangka panjangnya ini naik, ekuitasnya ini bakal naik lumayan ya, 50 naiknya lumayan besar. Oke. Nah, ini dividen dan ini kapal-kapal baru. Nah, ini dituliskan ya delivery Januari 2000 yang dimiliki oleh Samudra yaitu Sinar Sanur, kapasitinya 1500 teus. Ini kapal kontainer ya, delivery Januari. Lalu ada sama Sinar Sigli 1500 teus, Maret 2023 kontainer juga. Sinar Siantar sama 1500 teus ini Maret deliverynya. Dan Sinar Sabah ini delivery Juli 2023 ini sama kontainer. Dan kapal LPG ya, LNG ya, ini deliverynya di Juli 2023 capacity 1500. Terus ada kontainer 2 di Juli dan Agustus yaitu Sinar Bajo dan Sinar Bukit Tinggi. Dan tanker ada Sinar Kuta 87.000 DWT. Nah, ini luar biasa ya, termasuk besar nih ke tankernya ini. Nah, ini menurut saya melihat hal ini saya masih berkeyakinan tahun ini
harga oil akan naik. Harga oil akan naik. Jadi hal yang tepat di mana Samudra Indonesia SMDR ini punya kapal baru yaitu Sinar Kuta dengan 87.000 DWT. Ini hal yang bagus menurut saya. Oke, proyeksinya untuk kedepannya sangatlah bagus untuk Samudra Indonesia. Oke, kita cek ya laporan keuangannya kuartal 1. Kasnya ya ini naik 480 juta US dollar ya. Terus dan saat ini ya, oke. Bentar, saat ini SMDR ini market capnya berapa? Market capnya itu di angka 6T, 6,2 T. Kalau kita hitung kasnya 480 juta, 700 bahkan 700 dikali 15.000 juta miliar triliun. Nah ini mereka punya 7,2 T kas sendiri, luar biasa ya ini ya, kali 15.000. Nih jadi bisa dikatakan kasnya ini setara dengan market capnya ya. Kalau kita cek di note nomor 4 kasnya sendiri paling banyak itu ada di dalam bentuk bank. Bentar, kas ini oke, kas di bank itu ada 136 juta. Jadi sisanya 300-an itu dalam bentuk deposito ya, 344. Bagus banget ya. Jadi mayoritas dalam bentuk deposito. Dan suku bunganya ya untuk dolar Amerika itu 0,02 sampai 5,02. Rupiah 2,24 sampai 4%, imbal hasilnya. Rupiah India 3% sampai 3,1, lalu dolar Singapura 3,30 sampai 415 dan baht Thailand 0,3 sampai 0,45. Nah, pertanyaannya adalah bisa dikatakan ya yang bisa dikatakan tinggi itu kan rupiah India dan Singapura ya. Kenapa Amerika dan Thailand enggak ya? Murni karena dari negara mereka itu lebih ke apa ya, memacu untuk masyarakatnya untuk mengkonsumsi ya, berkonsumsi biar apa, biar inflasinya sedikit naik gitu. Makanya untuk savingnya itu imbal hasilnya tidak terlalu gede gitu. Karena kalau imbal hasilnya gede itu kan berarti inflasinya lagi tinggi. Sedangkan kebalikannya, kalau imbal hasilnya kecil berarti inflasinya lagi rendah gitu. Jadi orang daripada naruh duit di bank, lebih baik kan duitnya dibuat untuk bisnis ya. Ya itu. Oke, market capnya kalau saya cek ya 6,26 market capnya di stok di RTI 6,26. Oke, luar biasa ya. Porsinya di deposito sangatlah bagus menurut saya untuk si SMDR. Nah, kalau kita cek juga hutangnya ya, hutang banknya ada 19 juta US dollar. Ini sangatlah enteng ya, ditutup dengan kasnya. Kasnya aja kan 480 juta ya. Kasnya 480, jadi 19 juta udah ketutup. Hutang bank jangka pendek dan jangka panjang pun tidak ada. Jadi tidak ada yang dihiraukan. So hutangnya ini bisa saya katakan ini perusahaan yang sangatlah sehat ya untuk SMDR. Oke, ini ada liabilitas pinjaman ya 123 juta US dollar. Oh ya ini ada pinjaman nih. Kita perlu cek di note nomor 19 apakah pinjaman ini bentuknya berbunga apa tidak. Pinjamannya lumayan soalnya 123 juta US dollar. Nominalnya gede juga. Meskipun nominal itu bisa ke cover banget dengan si kasnya ya. Pinjaman. Dan note berapa tadi? Kita lihat pinjaman itu ada di note nomor, bentar kita lihat. Pinjaman note 19. Pinjaman ada di note 19. Oke, ya ini pinjaman di bank ya. Pinjamannya dalam bentuk bank. Jadi ini ada imbal hasilnya. Ada bunganya yang diterapkan. Cuman dengan nominal 123 juta. Tapi kasnya perusahaan ini kan gede banget ya. Jadi sangat masih bisa ke cover ya.
123.600.000 ditambah tadi 19.100.000 ya, total hutang berbunganya 142.700 dan masih punya 480.700. Jadi 480 kurangi 142. Jadi masih sisa lah 336 juta US dollar ya. Dengan asumsi semua hutang berbunganya udah ke cover. Jadi ini masih oke lah perusahaan ini. Dan mereka punya saldo yang belum digunakan penggunaannya, saldo laba, yaitu sebesar ini. Coba ekuitas yang dapat itu oke. Saldo labanya 434 juta US dollar. Jadi free cash flow-nya mereka kan 336 ditambah 434,6. Ada 772 juta US dollar. Kalau saya kalikan 770 ya, 770 juta kalikan 15.000, mereka punya free cash flow itu 11,5 T. Wow, 11,5 T dengan market cap 6 triliun. Jadi ini perusahaan sangatlah murah banget kalau menurut saya. Dengan harga sekarang, harganya ada di kisaran 382. Jadi perusahaan ini sangatlah murah. Cuman pertanyaannya adalah kenapa labanya bisa turun segitu dalamnya gitu. Bahkan kalau saya mengatakan ini bisa turun lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di sini ada selisih kurs. Jadi penjabaran laporan keuangan dan ini ada nominalnya 7 juta sendiri. Ini saya hiraukan karena ini based on akuntansi aja, tidak ada masuk di kantong. Berarti ibaratnya ini cuman net profitnya cuman 20 juta US dollar gitu. Nah, yang membuat PR adalah di sini pendapatan jasanya tidak turun signifikan, tetapi biaya jasanya ini naik gitu. Biaya jasanya naik. Dan hal yang lain mana lagi nih? Ada lagi enggak? Oke, biaya keuangan ini gede, pendapatan bunga dia gede, bagus 3 juta US dollar, sebelumnya hanya 219.000. Jadi ada kenaikan yang signifikan, sangat harus diapresiasi untuk perusahaan. Kalau kita cek di pendapatan jasa note 32, note 25, oke ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 segmen usaha. Pendapatan jasa mereka 4 diantaranya ini mengalami kenaikan, yaitu pendapatan dari jasa keagenan, pendapatan dari jasa penanganan peralatan peti kemas dan muatan, pendapatan sewa kapal berbasis waktu, dan lain-lain. Ini mengalami kenaikan so far. Hanya satu, yaitu pendapatan uang tambang. Kalau kita cek di Google, pendapatan uang tambang itu apa sih? Nah, pendapatan uang tambang atau pendapatan freight merupakan pendapatan yang diberikan oleh pemilik muatan kepada perusahaan pelayaran sebagai imbalan jasa pengangkutan muatan dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan tujuan. Jadi ibaratnya sewa lah ya. Saya mengatakan sewa kapal, tarif sewa kapal. Oke. Nah, ini yang mengalami penurunan drastis ya, 50 juta US dollar turunnya. Selainnya itu mengalami kenaikan gitu. Bahkan fokus dari SMDR kalau saya lihat dan beberapa kapal-kapal baru itu lebih ke kontainer ya. Makanya ini mengalami kenaikan yang signifikan di pendapatan jasa penanganan peralatan peti kemas. Itu sih. Nah, ini biaya-biayanya yang PR ya, kenapa? Karena naik ya. Padahal revenue-nya ini tidak mengalami kenaikan. Yang paling besar ya adalah ini, beban alat non mekanik gudang dan depo. Ini 3 juta US dollar. Sebelumnya hanya 1 juta US dollar. Terus udah itu doang sih. Beban bongkar muat ini bahkan bisa ditekan. Penyusutan enggak. Ya, jadi hanya itu yang mengalami kenaikan yang signifikan ya. Kalau gaji, bonus dan tunjangan ini mengalami kenaikan, menurut saya setiap tahun adanya kenaikan gaji itu make sense sih. Jadi tidak saya hiraukan. Tidak saya pikirkan di sini sih, make sense sih. Oke, jadi sudah terjawab ya apa yang membuat laba dari perusahaan ini turun drastis ya, yaitu tadi sewa dari kapalnya sendiri mengalami penurunan. Lantas bagaimana untuk kedepannya? Kalau saya melihat ya SMDR dengan cash yang segitu banyak, terus juga ada salah satu kapal baru ya, yaitu tanker tadi yang ada nantinya itu akan menjadi amunisi baru
untuk SMDR ke depannya, dan saya masih punya keyakinan ya oil ini di 2023 akan mengalami kenaikan. Jadi ya ini hal yang bagus ya untuk SMDR. Sangatlah menarik, 380 something harganya sekarang. Akan lebih menarik lagi kalau harganya di 350 atau bahkan dekat 300 doang. Itu sangat menarik. Oke, mungkin itu view saya tentang SMDR. Jikalau ada perbedaan atau pandangan lain tentang SMDR, boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu, see you on the next video. Bye-bye.